Ya memang pernah saya itu dan juga bukan pernah, malah berkali-kali kalau masalah jatuh bangun itu. Nah, saya belajar dari situ. Saya jatuh bangun itu memang banyak banyak faktor, banyak faktor. Ada faktor pas waktu itu kita harus berhenti untuk produksi perak karena ada gejolak. Harga bahan baku perak itu kenaikannya drastis. Kalau nggak salah itu tahun 2003 kalau nggak salah. Waktu itu saya sudah kerjasama dengan buyer Amerika. Pas waktu itu juga pengrajin yang ada di tempat saya itu mencapai 30 sampai 35 orang lah. Nah, itu karena gejolak kenaikan bahan baku perak dari harga 1.000 ke 2.500, otomatis buyer saya memutuskan untuk tidak melanjutkan order yang sudah berjalan. Jadi hanya kerjaan yang sudah selesai yang dibeli. Itu saya sempat vakum beberapa tahun. Terus saya tidak berhentinya di situ, saya berusaha untuk membangun kembali kerajinan perak. Karena apa? Impian saya, kita itu kerajinan perak yang ada di Lumajang ini bisa ekspor sendiri. Kenapa? Karena selama ini kita ini kenyataannya kita hanya sebagai kuda tunggangan dari Bali, dari Jogja, ya dengan kelebihan daerah masing-masing. Kayak Bali itu kelebihannya memang tempat wisata yang sangat banyak, tapi insya Allah Lumajang nanti akan berkembang dengan sendirinya. Bisa paling enggak itu biarpun tidak menyamai dengan Bali, paling enggak ini kita itu adalah tamu-tamu asing yang bisa berkunjung. Tapi tetap saya berusaha terus. Kalau masalah jatuh bangun itu memang banyak faktor tadi yang saya sampaikan. Ya ada tanda kutip, pengrajin kita ya tidak semuanya ini jujur. Ada yang pengrajin yang resign, berhenti, terus bawa bahan baku, ya ada seperti itu. Terus juga ada customer kita, buyer kita, barang sudah dibawa, ternyata tidak dibayar. Nah, itulah ya lika-likunya. Mungkin orang melihatnya, waduh, sekarang itu enak. Nah, tapi kan mereka tidak tahu proses itu. Kita ya jatuh bangun memang merintis Planet Silver ini memang sangat-sangat apa ya, sulit lah waktu-waktu itu. Terus terkait tukang ini macam-macam, ada yang memang borongan, ada yang memang harian. Jadi kalau sistemnya itu borongan itu, jadi mereka itu mengerjakan itu ada yang per gram, ongkosnya kayak jenis-jenis rantai begini-begini ini sistemnya borongan. Mereka per gram. Nah, lambat laun memang ongkos kerajinan itu memang lambat laun naik. Tapi saya punya perhitungan tersendiri. Saya bandingkan dengan dulu. Kenapa regenerasi kita itu sekarang untuk pengrajin ini kesulitan? Itu karena ongkos ke pengrajin ini tidak berbanding lurus dengan kenaikan harga bahan baku. Ternyata saya pelajari. Dulu waktu itu waktu tahun 2000-an ongkos tukang itu 10% dari nilai bahan baku. Nah, terus kalau kita tarik ke sekarang tahun 2025, ini tidak ada 10%. Cuman di angka mungkin ya cuma 2-3% aja dari nilai bahan baku. Iya, sangat jauh. Jadi mereka ini untuk regenerasi ya jangankan yang mau belajar gitu. Loh yang sudah ahlinya aja ini banyak yang nganggur.
Karena ya juga saya sendiri membaca itu ya keterbatasan juga order saya, berarti kurang mencukupi. Sebetulnya pengrajin kita itu banyak, iya. Memang kebanyakan ada di Bali. Ini hampir ribuan yang di sana itu. Asli Lumajang, iya, asli Lumajang. Itu hampir ribuan. Saya diwawancarai dari salah satu radio di Lumajang. Itu saya sampaikan, seandainya mereka ini pulang ke Lumajang, ini menumbuh kembangkan perekonomian baru. Ya, gitu. Sebabnya apa? Lah sekarang mereka ada di Bali. Dia menerima gaji di Bali. Konsumsinya juga di Bali. Nah, jadi itulah yang menjadi inspirasi saya itu untuk bisa mengembangkan perak ini harus go internasional. Harus bisa ekspor sendiri. Kalau ekspor sendiri memang harganya itu beda. Ya jelaslah hukum ekonomi. Nah, dari tangan satu pindah ke tangan lain, ya mesti di situ ada selisih harga. Nah, begitu saya bisa ekspor sendiri, saya juga bisa menaikkan ongkos ke pengrajin. Nah, ada beberapa pengrajin yang sudah kontak-kontak saya, Mas, kalau orderannya sudah banyak, jangan lupa ya, kami juga dihubungi. Sebetulnya mereka siap untuk pulang. Ya siapa mau orang itu kerja terus di merantau jauh dari keluarga. Ya mungkin itu hal yang tidak mereka harapkan sebetulnya. Karena apa? Tidak ada kesempatan kerja di Lumajang karena sekarang ini pengepul-pengepul perak, kerajinan perak mungkin hanya 1, 2, 3 orang aja sekarang. Kalau dulu banyak, ya puluhan kalau dulu. Toh dulu itu sampai pengrajin dia kerjakan sendiri, dia kirim sendiri kalau dulu. Iya, kalau sekarang ya karena itu harga bahan bakunya itu mahal, terus ongkosnya kerajinannya ini murah, ya kita mau nggak mau kita masih pasar kita masih melalui Bali dan Jogja. Tapi saya tetap tidak menutup itu, tetap kerjasama dengan teman-teman arshop yang ada di Bali dan ada yang ada di Jogja. Tapi saya lebih selektif terkait ongkos barang gitu. Saya agak selektif lah. Kalau ini saya paksakan ongkosnya terlalu murah, ya kasihan tukang. Karena apa? Ya, mereka ini orang-orang seni, harusnya nilainya harus lebih mahal sebetulnya. Saya hitung-hitung kadang-kadang ini kasihan mereka. Saya hitung penghasilan mereka ini masih di bawah UMR. Jadi kenapa tidak tertarik anak-anak muda ini untuk belajar perak ini? Ya karena itu. Tapi saya mengembangkan lambat laun dengan sistem pengerjaan yang sekarang ini kan dibantu teknologi. Kayak sistem pengerjaannya ada yang handmade, ya memang murni memang hasil kerajinan tangan. Ada kita kombinasi dengan separuhnya itu dari mesin, pakai mesin yaitu kayak mesin casting ya kayak gini. Ini kemarin ada permintaan dari buyer kami dari Inggris, ini klub sepak bola Birmingham City. Nah, ini permintaannya itu minta hasil kita mampu enggak kita ngerjakan. Nah, alhamdulillah respon dari mereka sangat bagus. Ya mudah-mudahan nanti klub-klub besar ya apalagi ya berbangga kita seandainya nanti bisa memenuhi permintaan katakanlah dari MU ya kan gitu. Kalau proses itu mungkin ada yang beda yang jelas. Ya kayak masakan, beda dapur, beda rasa. Nah, disitulah. Jadi beda tempat kerajinan juga mungkin ya beda hasil. Nah, kita memenuhi standar Eropa ini beda dengan kita kirim katakanlah ke India, ke Asia lah beda. Jadi tiap negara itu beda permintaan. Ada ya kayak itu harus barang ini mintanya harus ada dioksid, ada hitam-hitamnya gitu. Nah, terus ada memang mintanya itu minta putih semua.
jadi tanpa dioksid. Itu terus jenis barangnya, ada barang itu jenis plin. Itu memang barangnya itu memang harus apa ya, celing gitu. Sampai menyerupai itu emas putih kalau kalau orang awam menyampaikan, padahal itu barang itu rhodium. Nah, jadi memang ada permintaan jadi perak terus di plating rhodium, di plating emas putih. Nah, di situ. Nah, rhodium pun banyak warnanya, ada yang minta rhodium hitam, ada yang seperti gitu. Kita macem-macem lah kalau permintaan, tergantung customer gitu.